Selama libur ini, murid saya suruh belajar dengan mengerjakan tugas-tugas menggunakan handphone. Penggunaan handphone ini dilakukan oleh 63%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan buat kalian yang sudah mendukung channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk kita sama-sama dukung channel ini agar semakin berkembang lagi. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel AI29. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya, agar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita bakal membahas tentang 5 fakta pendidikan di tengah wabah corona. Jadi, di tengah gencarnya kebijakan Merdeka Belajar, era Menteri Nadiem Makarim digegerkan dengan wabah virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Kebijakan yang diberlakukan adalah belajar di rumah. Sudah lebih dari 2 minggu sekolah kita diliburkan, tetapi proses belajar mengajar tetap berjalan melalui kegiatan di rumah. Guru mengajar dari rumahnya masing-masing, para siswa belajar di rumahnya masing-masing. Pembelajaran di rumah bisa menggunakan model pembelajaran mandiri, pembelajaran online, pembelajaran berbantu ICT, dan bentuk lain-lain. Fakta yang pertama, guru wajib datang ke sekolah atau piket. Selama pembelajaran di rumah atau libur sekolah, guru masih wajib datang ke sekolah atau piket sekalipun libur sekolah. 45% guru masih harus masuk 1 atau 2 hari ke sekolah untuk berjaga atau piket. Di sekolah, para guru yang bertugas tersebut memantau perkembangan kebijakan pemerintah, mengatasi permasalahan yang ada, dan memastikan kondisi sekolah aman. 55% guru betul-betul libur penuh dalam arti bekerja di rumah, tidak masuk sekolah sama sekali. Yang kedua, murid membaca buku paket milik sekolah. Untuk mewujudkan pembelajaran di rumah, murid disuruh belajar sendiri dengan membaca buku paket milik sekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Kegiatan ini cukup sederhana dan mudah, tetapi hanya dilakukan oleh 32% guru saja, melainkan menggunakan buku paket milik sekolah. Guru juga menghimbau untuk menggunakan buku cetak yang perlu dibeli atau diusahakan oleh siswa atau orang tuanya. Mengapa banyak guru tidak melakukan pembelajaran menggunakan buku paket? Karena para guru mengalami kesulitan untuk memberitahu penggunaan buku dan peminjaman karena pengumuman libur sekolah saat hari Minggu, siswa libur seterusnya. Alasan lain, guru kesulitan memantau apakah murid benar-benar belajar, dan kalau murid mengalami kesulitan, guru tidak tahu dan tidak bisa membantunya. Sehingga wajar jika 66% guru tidak melakukan. Mereka lebih suka menggunakan model lain seperti pembelajaran online, komputer atau laptop, atau handphone. Yang ketiga, pembelajaran online menggunakan komputer atau laptop
Jadi selama libur 2 minggu ini, murid disuruh belajar di rumah, mengerjakan tugas secara online, menggunakan komputer atau laptop. Model pembelajaran ini kurang populer di kalangan guru sekolah. Ternyata hanya 34% guru yang melakukannya. Alasannya tidak banyak siswa memiliki perangkat komputer. Selain itu, juga kemampuan menggunakan komputer dan internet belum dikuasai oleh banyak siswa, termasuk oleh guru senior. Apalagi di beberapa tempat 34% guru masih mengeluh terkait dengan kualitas jaringan internetnya. Yang keempat, pembelajaran online menggunakan HP Android. Selama libur ini, murid saya suruh belajar dengan mengerjakan tugas-tugas menggunakan handphone. Penggunaan handphone ini dilakukan oleh 63%. Ini merupakan presentasi terbesar pembelajaran di rumah. Komunikasi dilakukan melalui WhatsApp atau SMS. Beberapa guru menggunakan video call untuk kontak langsung, sementara yang lain guru mendownload materi dari internet atau YouTube kemudian mengirimkan ke muridnya. Dengan HP, masing-masing siswa belajar di rumah, mengerjakan tugas dan mengumpulkan hasilnya sesuai petunjuk dan jadwal yang diberikan guru. Beberapa guru 37% tidak melakukan pembelajaran berbantu HP karena banyak muridnya tidak memiliki HP. Sebagai contoh, seorang guru SD di Kabupaten Jawa Tengah mengajar kelas 5 dengan jumlah 23 orang yang memiliki HP hanya 6 orang. Bagaimana menggunakan HP? Murid yang tidak punya HP tidak bisa belajar di rumah. Mau bergabung dengan teman yang memiliki HP, namun dilarang untuk berjumpa dengan orang lain. Kesulitan yang lain dialami sendiri oleh guru yang bersangkutan. Sekalipun memiliki HP, namun hanya bisa menggunakannya untuk WhatsApp, SMS, dan telepon. Guru ini tidak bisa menggunakan HP-nya untuk fungsi download, simpan, maupun share file, dan tidak dapat membuka format email, bahkan membuka file dokumen, PDF, gambar, YouTube, dan lain-lain. Yang berikutnya, hanya bisa menguntungkan keluarga yang mampu atau kaya. Kebijakan murid belajar di rumah hanya menguntungkan keluarga mampu. Berdasarkan fakta yang dipaparkan di atas, muncul dugaan apakah kebijakan belajar di rumah hanya menguntungkan murid dari keluarga orang kaya. Dugaan ini ternyata dibenarkan oleh 49% responden seperti dipaparkan di atas. Model pembelajaran di rumah dengan menggunakan HP paling banyak dilakukan oleh 63% guru. Padahal kesempatan menggunakan pertanyaan lain diperoleh data para guru yang menggunakan komputer atau laptop berbasis internet terdapat 34%. Jika diasumsi kepemilikan komputer dan HP merupakan salah satu indikator dari status kekayaan orang tua atau keluarga, maka terbuktilah kebijakan pemerintah belajar di rumah hanya menguntungkan murid dari keluarga. Bagaimana dengan murid yang berasal dari keluarga berkecukupan atau sederhana? Sarannya agar guru jangan hanya menggunakan satu bentuk pembelajaran saja. Bagi murid dari keluarga miskin atau kurang mampu, agar dibelajarkan menggunakan buku paket milik sekolah atau meminjam buku milik kakak kelasnya, atau bisa dialihkan ke dana desa untuk dipakai membeli buku murid dari keluarga miskin.
atau kurang mampu. Nah, segitu dulu ya. Terima kasih. Segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya ya. Bye-bye. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.